Yang kedua, kata penulis kitab Fiqhus Sirah ini, beliau mengatakan mempelajari sirah ini menjadi penting. Kenapa? Karena annallaha jalla sya'nuhu amarana fi tanzilihi bitadwini sirati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa sunani. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk menyusun dan menulis, mengumpulkan catatan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah beliau. Ya. Dari mana? Apa dalilnya bahwa Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk mencatat, ya, dan mengumpulkan, atau bahasa kerennya itu kodifikasi, ya, mengumpulkan dan mencatat sirah dan sunnah Nabi SAW. Apa dalilnya? Nah, di antara dalilnya adalah ayat yang sering kita dengarkan, ya, dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada untuk kalian, ya, fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Uswatun hasanah, teladan yang baik. Nah, coba bagaimana caranya kita mengamalkan ayat ini? Allah mengatakan, sungguh dalam diri, dalam kehidupan Rasulullah SAW itu terdapat teladan yang baik untuk kalian. Ini kan kandungan ayat ini apa? Pertama, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan. Nah sekarang, bagaimana caranya kita menjadikan Nabi SAW sebagai teladan? Apa langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjadikan Nabi SAW menjadi teladan? Apa langkah pertamanya? Belajar sirah, belajar tentang siapakah itu dibilang Muhammad SAW itu? Bagaimanakah kehidupannya? Bagaimanakah akhlaknya? Bagaimana perilakunya? Bagaimana kata-kata yang dia ucapkan? Apa yang dia lakukan sepanjang hidupnya? Kan itu. Ya. Kalau tiba-tiba misalnya saya mengatakan kepada antum, coba contoh itu Pak Sangkala itu. Pak Sangkala itu orangnya baik. Nah, itu gimana itu? Gimana caranya antum bisa contoh yang namanya Pak Sangkala itu? Kalau antum tidak tahu siapa dia, bagaimana kehidupannya, bagaimana perilakunya, apa nasihat-nasihatnya, bagaimana? Tidak mungkin kan? Nah, itulah sebabnya tadi saya mengatakan, atau Syekh di sini mengatakan bahwa ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk mengumpulkan sirah Nabi SAW, mengumpulkan sunnahnya. Kenapa? Karena ayat ini memerintahkan kepada kita untuk menjadikan Nabi SAW sebagai teladan. Dan kita tidak mungkin menjadikan beliau sebagai teladan kalau kita tidak tahu bagaimana kehidupannya, apa saja yang biasa dia lakukan, apa saja yang biasa dia nasihatkan, apa saja yang biasa dia pesankan. Tidak mungkin. Nah, maka itulah sebabnya ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kepada kita untuk apa? Mempelajari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di sini beliau mengatakan, wala yumkinu ittikhadhuhu uswatan hasanah illa bima'rifati siratihi wa hadihi. Tidak mungkin kita menjadikan Nabi SAW sebagai teladan yang baik kecuali dengan cara apa? Mengetahui sejarah hidupnya dan mengetahui petunjuk-petunjuk, panduan-panduan yang beliau ajarkan. Nah, kita ini sudah muslim, sudah berapa lama kita jadi muslim? Semua muslim sejak lahir kan? Ya. Anggaplah rata-rata di sini mungkin 35 tahun lah, ya. Nah, mungkin sudah ada yang lebih, ya. Ya. 35 tahun ini tengah-tengah karena ada yang lebih, mungkin sudah ada yang 50, ada yang sudah 60 mungkin. Tapi anggaplah rata-rata kita ini 35 tahun. Nah, sepanjang 35 tahun ini apakah kita sudah pernah betul-betul serius pernah satu kali mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hanya dengar-dengar saja kan?
dengar-dengar saja. Kita belum pernah secara serius baca sirah Nabi SAW itu dari A sampai Z secara detail. Ya. Sudah ada yang pernah selesaikan satu kitab atau satu buku sirah? Atau coba sebutkan satu buku sirah yang antum tahu. Hah? Coba apa? Sebutkan satu judulnya. Hah? Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ar-Rahiqul Makhtum, ya, itu sekitar mungkin 500 atau 600 halaman. Ya. Ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Itu orang India yang tulis itu. Ya, orang India itu yang tulis. Itu buku itu salah satu buku yang direkomendasikan karena dia itu buku yang mendapatkan juara 1 penulisan sirah internasional, ya, yang diselenggarakan oleh Rabithah Alam Islami di Mekkah Al-Mukarramah. Itu juara 1-nya orang India. Nah, sudah punya semua bukunya itu. Ya, sudah khatam. Nah, itulah masalahnya. Ya, jadi coba ya, itu harus masuk plan kita, itu masuk rencana kita itu sebelum kita meninggal dunia minimal 1 kali khatam itu kitab. 1 buku itu. Ya. Nah, jadi supaya kita tahu, ya, siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.